Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung pada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini pagi ini, tanggal 21 September 2024, saya kedatangan tamu dari pantai utara Jawa. Nah, saya ini hampir di pantai selatan Jawa, di Blitar, Jawa Timur. Nah, beliau bermobil sekian jam berapa nanti kita tanyakan. Selamat datang Sugeng Rawuh, Pak, di Blitar. Nah, beliau adalah petani ya, yang kebetulan kesulitan untuk melakukan pengairan, boros sekali. Maka beliau memerlukan sprinkler atau alat siram untuk mempercepat penyiraman tanaman dan menghemat itu. Diperkenalkan Pak, mohon izin nama dan alamatnya dari mana ini Pak? Nama saya Tahir, Muhammad Tahir dari Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Desanya? Desa Cokrowati. Desa Cokrowati. Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Desanya sudah ngegiris ini. Bupatinya di sana muda lah, beliau juga masih sangat muda ini, pasti di bawah saya. Tapi suksesnya berkali-kali lipat di atas saya, kira-kira begitu. Pak, ini lagi tanam apa Pak Tahir? Sekarang lagi tanam cabai. Cabai ya? Dicoba cabai ini. Cabai merah keriting kah? Cabai rawit kah? Cabai merah keriting ada, cabai rawit ada. Cabai rawit. Pokoknya total jenderal itu berapa pokok tanaman Pak? Total 27.000. 27.000 kawan-kawan. Itu luas lahannya itu 1 hektar lebih. 1 hektar lebih. Berapa persisnya? 1,5 hektar. 1,5 hektar. Ya, 27.000. 1,5 atau 15.000 meter persegi kawan. Tidak main-main. Kalau di Jawa tanam seluas itu dan apalagi cabai, ya biayanya ya paling enggak di kantong itu harus siap lah. Kalau bangsa 80 ke 100 harus siap sewaktu-waktu diambil lah. Beliau petani sukses. Nah, Amin. Ini umur berapa Pak ini tanamannya? Ada yang 1 bulan 2 hari, ada yang 26 hari, ada yang 21 hari. Bertahap tanamnya. Tapi yang jelas itu sudah waktunya pengairannya cukup pada puncak musim kemarau yang sangat panas ini. Nah, selama ini kalau boleh tahu Pak, untuk biaya irigasi pengairan itu bagaimana caranya dan nanti total biayanya rata-rata sekali pengairan atau bahkan total per minggu itu keluar duit berapa kira-kira? Untuk keluar biaya pengairan, satu kali pengairan itu yang 2 tempat itu dua hari 2 malam. 2 hari 2 malam itu pakai mesin dompeng itu 1, terus Alkon 1, dari 2 mesin. 2 mesin nyala bersamaan. Nyala bersama. Bahkan kadang sampai malam. Tadi malam saya dikirimi video oleh beliau mengerahkan 3 kawan Pak ini. 3 kawan untuk membantu pengairan malam-malam. Sebab kalau tidak ditolong tanaman memang rawan gagal panen. Beliau kirim video, waduh berat memang. Apalagi beliau ada yang pakai genset untuk menghidupkan pompa celup atau submersible pump. Jadi tanpa itu tidak bisa diisi pakai alkohol biasa Pak nggih? Gak kuat. Nah, jadi beliau dalamannya 117 meter. 117 meter sumurnya. Ya, yang pakai sipil itu 117, terus yang pakai Alkon itu 24 meter. Tapi kecil keluarnya. Sebentar. Itu kedalaman sumurnya. Kalau permukaan airnya? Kalau permukaan yang Alkon itu sekitar 6 meteran. Masih bisa. Sementara yang pakai sipil itu masih off itu posisi sekitar ya 6 sampai 8 meteran. 6-8 meter. Ya. Sebetulnya sanggup itu Alkon biasa, tetapi sanggup tapi kecil. Nah, akibatnya itu ditanam pompa celup lebih dalam. Bayangkan kawan-kawan. Jadi petani yang tangguh itu begitu. Biayanya memang banyak, tapi kan kalau dirawat beneran, ketemu harga bagus, tanaman bagus, ya insya Allah kalau 4 sampai 5 kali lipatnya dapat lah dari modal. Gitu kan.
Jadi apa ya? Ya memang tinggi. Nah, Pak Tahir kemudian tertarik dengan sprinkle ini, pertimbangannya bagaimana, Pak? Waktu lihat-lihat di YouTube, terus Oke. ada yang di Facebook, nah saya lihat, terus ada komen-komen itu, saya tertarik. Oke. Meskipun di daerah jenengan, setidaknya di desa jenengan belum ada yang pakai. Belum ada. Kalau di kecamatan mungkin ada tapi tidak tahu ya. Ada tapi kecil. Kecil Untuk ya? yang kecil itu. Oh, plastik itu. Bahannya Mungkin plastik. hitam. Ya mungkin plastik ya. Oh, yang radius siramnya hanya kecil, pendek-pendek itu. Pendek. Setengah in kawan-kawan biasa. Pendek. Itu memang kalau pakai alkon biasa sanggup, tapi hanya beberapa titik. Kemudian jaringan pipanya itu memerlukan banyak. Kalau mau ngirit pakai selang drip. Nah, selang drip itu punya kelemahan. Dia kalau tertimbun tanah ya akan kempes. Nah, nanti ketika dinyalakan air ngalir, dia harus menekan sehingga biasanya sambungannya itu lepas. Banyak kelemahan, bahkan tikus juga doyan itu hanya buat main-main bolong. Paling ideal adalah pakai pipa PVC setengah in atau 3/4. Tetapi dalam luas lahan 100 ru atau 1.400 meter persegi itu biayanya habisnya rata-rata 5 juta sampai 6 juta. Itu pada satu lahan. Nah, bagaimana kalau Pak Tahir ini yang tanam 1,5 hektar lebih bahkan, itu kan susah. Berapa ru itu berarti kan 2 bau atau 1.000 ru, Pak. Jadi, kalau hitungan di sini, ya kan? Nah, bayangkan, berarti setidaknya kalau 5 juta kali berapa ya? Banyak sekali akan biaya. Nah, dengan memakai sprinkle ini bisa dipindah-pindahkan. Kalau satu titik sudah selesai, pindah ke titik lain. Dalam satu kali siram, radiusnya kalau ketemu 30 meter, itu luas lingkaran yang tercover atau terairi, kira-kira ya hampir 3.000 meter persegi. Tapi kalau dapatnya hanya 25 meter, maka ya sekitar 2.000 meter persegi sekali siram. Nah, kalau 1,5 hektar berarti kira-kira butuh 1, 2, 3, 4, 5, 7 kali pindah lah. Tapi kan bentuknya lingkaran, maka bagian yang belum tersirami ya nanti tinggal disesuaikan. Gitu. Jadi pengalaman Pak Tahir ini menunjukkan kalau biaya irigasi itu bisa memakan biaya produksi yang banyak sekali, Pak. Ya. Itu rata-rata keluar uang berapa, Pak? Per minggu aja lah. Ini, kalau per hari ini setiap 7 hari sekali. Okay. Setiap 1 kali pengairan kurang lebih 1 juta. Biaya solar, biaya pembantu nih, terus biaya macam-macam, biaya makan, rokok. 1 juta. Kurang lebih 1 juta per minggu, BBM. Per satu pengairan. Itu sudah mencukupi untuk 1,5 hektar apa belum? Belum. Belum. Ada yang satu lokasi itu ngambilnya dari kali. Kalau yang dari kali itu mending. Masih full. Enteng lah isapannya. Banyak sekali itu seminggu. Ya ibaratnya kalau kita punya 4 karyawan saja, 4 teman yang bantu, ya tiap hari selamatan itu, kenduri. Seperti orang masak atau ya kalau beli murah ya bisa lah, tapi kan tetap saja butuh biaya tinggi. Nah, Pak, harapan jenengan ini selain untuk difungsikan untuk pengairan, apalagi mungkin fungsi sprinkle ini loh? Ya mungkin untuk pengairan sementara ini. Oh gitu. Mungkin saya tambahkan Pak Izin, itu kayaknya juga, bukan kayaknya, yang sudah terjadi adalah sanggup membasuh potensi hama trip terutama di musim kemarau. Mudah-mudahan. Jadi itu tanpa pestisida, tanpa insektisida kimia, itu bisa efektif membasuh trip. Dengan demikian daun akan normal, berfotosintesa secara maksimal, biasanya buahnya juga bagus kalau fotosintesa tidak terganggu. Tadi bermobil 4 jam Pak ada? 4 jam, 4-5 jam. 4-5 jam. Nah, saya menghargai betul. Beliau tadi rawuh bersama keluarga besar, bersama nyonya dan 2 putranya. 1 putri, 1 putra. Masing-masing sudah
kuliah, satunya sudah kerja. Tapi tidak mau ini nongol di podcastan kita ini. Dek, kesini loh. Nggak mau, Bu. Itu Pak Tahir. Pak, mungkin ada apa ya, unek-unek atau pesan semangat kepada konco-konco tani di mana-mana ini, Pak? Sambil ngerokok enggak apa-apa, Pak. Wong kita ini petani kok. Ya kan? Nah, beliau ini sekedar background juga punya kegiatan lain lah di luar ini yang skalanya bukan main-main gitu. Jadi saya terima kasih banyak ini rawuhnya. Sebenarnya beliau sempatnya maunya minggu, tapi saya ada keperluan sehingga beliau tadi ya menyempatkan diri ke sini, meluangkan waktu bersama keluarga. Saya senang sekali dan mau atur sembah nuwun sangat rawuhnya, Pak. Okay. Nah, semoga alatnya nanti bermanfaat. Kemudian sesuai yang diharapkan. Okay. Tadi beliau memakai ini ya yang bisa diatur tingkat kelembutannya. Saya tidak perlu menunjukkan sebab sering. Nah, kalau ini yang standar ini ya nggak bisa diatur, tapi sudah mencukupi lah untuk tanaman yang agak keras, misalnya jagung, tebu dan sebagainya. Tapi kalau untuk sayuran saya sarankan yang bisa diatur tingkat kelembutannya, supaya jatuhnya air itu tidak terlalu mengganggu tanaman yang bersifat sensitif lah, seperti jagung. Ini rencana kemana lagi Pak nanti Pak? Jalan-jalan dulu atau bagaimana ini? Ikut anak-anak itu. Begitu ya? Maunya kemana? Anjir. Saya kira itu dulu kawan-kawan ya. Beliau sudah jauh-jauh dari Tuban dan ini tidak ada apa-apa di sini ya, adanya hanya minum. Saya mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan matur nuwun. Salam.